Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutin. Faslun fi nawaqidil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun dasar fi nawaqidil wudu, di dalam merusak Hal-hal yang merusak wudu. Musammati disebut al-musammati disebut ayatan juga ya sebabil hadasi karena sebab hadas. Waladhi yang pudu, adapun perkara yang merusak, ai yubtilu, yakni membatalkan apa al-wudu'a pada wudu itu sitatun asya'a mudhofa sitatu asya'a 6 perkara. Ahaduha, salah satunya itu ma khoroja, apa yang keluar, min ahadin, dari salah satu, min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Yakni al kubuli wa dubuli, kubul dan dubul. Min mutawatiin, min mutawatiin dari orang yang punya wudu. Hayyun, oh iya, sifat ya, hayyin yang hidup, wadihin dan jelas. Itu mu'tadan salah kaprah. Mu'tadan biasa. Mu'tadan biasa. Kanal khariju. Kanal fa'il. Kanal khariju, apa yang keluar. Kabaulin wa ghaitin, seperti air kencing dan air besar. Au nadiron, atau langka jarang. Kadamin, seperti darah. Wahason kerikil, najasan yang najis. Kahadhil amsilati, seperti ini permisalan, contoh. Au tahiron, atau suci. Kadudin, seperti apa itu? Itu ulat-ulat kecil ya, kermi. Ilal maniya, kecuali mani. Al khariju, yang keluar, bi ihtilamin, karena mimpi. Min mutawatiin, dari orang yang punya wudu. Mumakinin, yang menetapkan. Mak'adahu, duduk, tempat duduknya. Minal arti, dari bumi. Fala yang kodo, maka tidak rusak. Wal muskilu dan banci ya. Banci itu innamas yang tadi itu sesungguhnya rusak apa wudunya orang yang punya wudu. Bil khariji, dengan keluar, sesuatu yang keluar min farjaihi, dari dua farjinya, jami'an bersamaan. Faslun fasal fi nawaqidil wudu'i, di dalam masalah hal-hal yang membatalkan wudu.
Nawakid itu jamaknya kata nakidotun. Al-musammati yang disebut aidon juga bi asbabil hadas dengan sebab-sebab hadas. Jadi maksudnya nawakidul wudu itu juga disebut dengan kalimat asbabul hadas. Artinya sebab-sebab yang membatalkan wudu atau sebab hadas. Waladi yang kudu nakodo yang kudu. Dan sesuatu yang merusak ayyubtilu. Mantinya ini abtola yubtilu. Maksudnya adalah yubtilu membatalkan. Al wudu'a pada wudu. Sittatu asya'a itu ada 6 perkara. Ini 5 tapi tertulis 6 ya. Ahaduha yang pertama atau salah satunya ma kharaja sesuatu yang keluar min ahadis sabila ini dari salah satu 2 jalan. Ai maksudnya adalah al-kubuli wad duburi, yaitu kubul dan dubur. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu ini adalah sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, kubul atau dubur ya. Mim mutawaddiin dari orang yang punya wudu, hayyin yang hidup, wadihin yang jelas kelaminnya. Jelas kelaminnya kalau dia laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, bukan yang masih muskil atau janggal. Jadi saya ulangi, yang pertama ini adalah sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, maksudnya adalah kubul dan dubur, yaitu orang yang punya wudu hidup. Kalau orang mati enggak, nah, dia mati. Jadi enggak mengenal batal kalau mati. Hidup, hayyin hidup, wadihin jelas kelaminnya. Jadi dia bukan kategori muskil, bukan. Tetapi dia laki-laki atau perempuan. Nah, kalau muskil gimana? Nanti berikutnya. Mu'tadan biasa, kanal khoriju, karena ada al khoriju sesuatu yang keluar, kabaulin seperti air kencing, wa ghaitin dan air besar. Jadi kencing, beol ini kan sesuatu yang keluar yang sudah umum, maksudnya mu'tadan biasa ini umum. Au nadiron atau langka. Langka ini jarang-jarang. Kadamin seperti darah. Dari kencing keluar darah, itu juga masuk kategori membatalkan wudu. Wahason dan kerikil. Najesan yang najis. Ya namanya kerikil keluar dari, misalnya kita berak keluar kerikil. Yang jelas ya najis itu ya. Ini barang langka tapi tetap membatalkan wudu. Kahadihil amsilati seperti contoh-contoh ini. Autohiron atau suci, yang keluar suci. Illal mania kecuali mani. Keluar yang suci ya tetap membatalkan wudu. Kadudin seperti kermi. Kermi itu yang kecil-kecil itu, ulat kecil-kecil. Illal mania kecuali mani al khorija yang keluar bikhtilamin sebab mimpi. Mim mutawaddiin dari orang yang punya wudu, mumakkinin yang bisa menetapkan mak'adahu pada pantatnya, minal ardi dari bumi. Fala yang kudu maka wudu tidak batal. Nah, dimana begini,
sesuatu yang keluar itu suci tetap membatalkan wudu, kecuali hanya mani yang keluar disebabkan dia bermimpi misalnya. Kita tidur mimpi ikhtilam, wudunya batal. Kecuali yang tidur tadi bisa menetapkan pantatnya di bumi, artinya pantatnya tidak geser sana geser sini, menetap di situ, bisa menetapkan. Auna mako iman, atau tidur sambil berdiri. Ya, Nabi Sulaiman tidur berdiri, kemudian dia ikhtilam. Nah, itu juga masuk kategori tidur yang tidak bisa menempatkan pantatnya. Nah, fala yang kudu gitu ya, fala yang kudu tadi ya. Nah. Kemudian wal muskilu, muskil, maksudnya banci. Muskil itu belum jelas laki-lakinya, belum jelas perempuannya, makanya bahasa fikihnya itu muskil, sesuatu yang ya membingungkan. Innama yantakidu, sesungguhnya batal wudu'uhu, wudunya bil khariji, sebab sesuatu yang keluar min farjaihi, dari kedua farjinya jami'an bersamaan. Artinya keluar dua-duanya. Kadang-kadang metu jalan yang laki-laki, metu jalan yang perempuan, dia punya dua alat kelamin, itu baru batal. Tapi kalau hanya baru satu, kan belum jelas. Tapi kalau dia keluar dua-duanya, itu membatalkan wudu. Itu kalau kondisinya muskil. Paham? Mana yang tanyakan? Silakan, mana yang belum paham mau tanyakan. Kalau dia itu laki-laki atau perempuan, itu jelas bukan muskis. Kalau yang muskil itu harus punya dua kelamin. Loh, kalau muskil mesti punya dua kelamin. Iya. Nah, punya dua kelamin. Batalnya kalau dua-duanya berfungsi. Oh iya. Nah, itu wudunya batal. Kadang keluar yang laki-laki, kadang keluar yang perempuan. Itu kalau muskil, makanya dinamakan bahasa fikihnya adalah muskil. Paham? Mana yang tanyakan lagi? Ada, lanjut. Ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun minal ardi bi maq'adihi wal ardu laysat biqayyidin wa kharaja bil mutamakkini ma launama qa'idan ghairi mutamakkinin gitu. Au nama qaiman au ala qafahu walau mutamakkina. Nah, batalnya yang kedua. Wasani, dan batalnya yang kedua, an-naumu itu tidur. Ala hai ghairi hayatil mutamakkini, atas tidak keadaan menempatkan pantatnya. Artinya kalau dia tidur, pantatnya tidak menetap di bumi. Jadi geser sana, geser sini. Nah, yang geser-geser seperti ini, nah, itu membatalkan wudu. Tapi kalau dia bisa menempatkan pantatnya secara tetap, tidak geser-geser, tidak batal. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di dalam sebagian naskah-naskah matan ziyadatun, ada tambahan, kalimat tambahan minal ardi, yaitu kalimat minal ardi
bima qa'adihi. Jadi di naskah-naskah yang lain, maksudnya di fikih-fikih yang lain ada tambahan mutamakkinin, ya, minal ardi bimak adihi, ada tambahan tulisan itu. Kalau di sini kan nggak ada, di naskah-naskah lain ada, yaitu dari bumi bimak adihi dengan tempat duduknya. Wal ardu dan utawi bumi laisat bikoyidin itu bukan sebagai kayit, Pengikat. nah, ya pengikat. Artinya kalau misalnya kita di kursi kayak gini, ini juga masuk kategori. Jadi tidak harus bumi. Saya. Ya kan bukan kayit. Jadi bumi itu bukan kayit. Misalnya kita ada bangku panjang, ada tiduran. Nah kita duduk di itu. Nah, itu kan bukan bumi tapi di bangku. Nah itu juga masuk. Nah, Pengganti bumi. nah, bukan pengganti bumi. Tapi dia nggak bergerak lah gitu ya istilahnya. Iya, maksudnya kayak gini. Kita duduk di sini, ini kan bukan bumi. Nah, kita duduk, pantat kita bisa menetap di situ, tidak membatalkan wudu. Makanya dikatakan wal ardu laisat bikayite. Paham? Paham ya? Wa kharaja dan keluar bil mutamakkini dengan kalimat mutamakkin. Bisa menetapkan pantatnya malau nama sesuatu jika seseorang tidur qaidan dalam keadaan duduk ghairu mutamakkinin tidak menetapkan pantatnya, duduk tapi tidak menetapkan pantatnya, geser sana geser sini, duduk tapi tidak bisa menetapkan pantatnya, ini membatalkan wudu. Kemudian auna mako iman atau ia tidur ko iman dalam keadaan berdiri. Nah, tidur berdiri ini juga membatalkan wudu. Au ala kofahu atau di atas jitoknya, tidur terlentang maksudnya. Tidur kan gini. Nah, terlentang dia. Walau mutamakkinan meskipun bisa menetapkan pantatnya tapi terlentang dia bukan duduk. Jadi kan gitu terlentang, pantatnya kan tetap di situ begini. Tapi meskipun dia pantatnya ini menetap di situ, tapi dia keadaan terlentang. Ini juga membatalkan wudu. Jadi yang tidak membatalkan wudu itu adalah tidur yang mampu menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Selain itu membatalkan wudu. Makanya kalau kita Jumatan ini ya kita usahakan lendetan. Dan kalau misalnya kita ngantuk ini nggak geser-geser pantatnya. Ya artinya kalau kita pas Jumatan tertidur kan bisa aja. Namanya yang khotib ini ya nggak tahu ngelantur-ngelantur ketidur dia. Nah, enak itu. Nah, jadi kalau udah tidur geser-geser, daripada kita ragu, mendingan kita ngambil air wudu. Paham? Mana yang tanyakan? Ini dari Wakhoroja tadi. Ini mungkin di luar mumakinin ya, tamkin ya. Bukan. Iya di luar mutamakin. Tidur mutamakin yang misal tidur berdiri. Nah, duduk yang tapi dia tidak. goyang. Kemudian tidur berdiri, tidur terlentang meskipun Terlentang. pantatnya menetap di situ tapi terlentang. Itu membatalkan wudu. Nah, yang kita antisipasi kalau Jumatan aja. Kalau Jumatan kan misalnya kita ngantuk, daripada kita ragu pantat kita geser apa enggak, namanya kita tidur. Nah, mending ngambil air wudu lagi. Tidur ya. Paham? Tapi kalau dimungkinkan kita yakin bahwa pantat kita tidak bergeser gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lagi. Enggak yakin. Karena pemakas posisi duduknya di depan mau wudu ke belakang itu masih jauh. Padahal kan juga jadi Atau tidurnya bisa kontrol. Jangan alasan gara-gara di depan. orang kan yang harus kan komat kan di sini dia mau komat ke belakang kan kita bangunnya kan karena
ada komat itu kan. Makanya kalau khotib itu jangan lama-lama. Makanya saya itu jarang, paling 30-35 itu udah sama sholat. Jadi apalagi hari Jumat bukan hari libur. Kalau kelamaan ngantuk. Di FK kan memang dipakai Jumatan sendiri karena gara-gara corona itu kemarin. Aku nggak pernah Jumatan di FK, Jumatannya di Al-Waisi. Aku udah ngobrol di Al-Waisi lama, pulang ke sana baru turun udah. Suwi tenan. Ceramah berarti. Ada lagi yang tanyakan? Paham ya? Nah, terus berikutnya Mas Rahmat. Ayat golabati alaihi tegese ngalindi alaihi ngatasnya akal sukrin kawan sebab mabok au maradin atau lara au jununin atau edan au igma'in atau ayang au ghairi zalika atau liyane mengkono. Ada ya. Wasalisu dan yang ketiga yang membatalkan wudu, zawalul akli itu hilang akal. Ay al-ghalabati alaihi, al-ghalabati terkalahkan alaihi atas akal, akalnya terkalahkan, nggak berfungsi, hanya begitu. Itu membatalkan wudu. Bisikirin sebab dia mabuk, au marodin atau karena sakit, au jununin atau gila, au igma'in atau epilepsi. Ayan, au ghairi dzalika atau selain hal itu. Artinya apa? Setiap orang yang akalnya hilang, nggak normal lah, itu membatalkan wudu. Bisikren. Nah, biasanya orang mabuk ini kan kalau ngomong kan ngelantur. Atau yang lain tidak kenapa tapi ngelantur. Kan bisa juga ada orang-orang yang tidak jelas kenapa, tahu-tahu dia ngeromet, ngelantur. Oh, ini berarti akalnya agak gini miring. Tapi kadang-kadang yang normal, ada yang seperti itu. Nah, ini wudunya. Nah, kalau yang model-model seperti ini kan kondisi darurat. Nah, jangan kayak orang normal wudunya. Tapi setiap seperti itu wudunya batal. Nah, supaya pas kondisi normal, wudu yang benar, setelah saya wudu langsung sholat. Jangan wudu aja, sholatnya diulur-ulur, nah tahu-tahu oleng. Nah, wudunya batal, nanti wudu lagi, ya namanya darurat. Nah, ini orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ada depan saya itu, anaknya Pak Heri, dosen FKIP, Rian namanya, sekolah. Itu murid saya. Tapi kadang kalau ngomong nggak berhenti dia, orangnya udah nggak ada, dia selalu ngomong sendiri. Nah, yang udah sendiri kan darurat. Jadi pulang dari masjid, kalau ngomong kenceng ya. Iya ini orang nggak ada orang, dia sendiri ngomong sendiri. Nah yang seperti ini kan al-ghalabatu alaihi. Jadi banyak yang suka ngobrol sendiri, tawa sendiri. Akalnya di depan HP ngobrol sendiri, ngomong sendiri. Akalnya terkalahkan. Kalau si Rian, tangga saya itu memang kata bapaknya dulu pernah jatuh dari angkot di Gedung Meneng situ waktu SD. Makanya diperiksakan itu, ini apa? Otaknya itu katanya lubang-lubang. Kata bapaknya, tapi sekolah ya normal. Nah, sekolah saya ajar bisa, cuman ya itu tadi. Nah, kalau ngomong itu nggak ada rem. Nggak ada rem, terus temanya kadang-kadang nganclong temanya itu. Mbah ngomong apa ngeti-ngeti ngomong Halloween. Pernah kayak gitu aku lebih ngomong apa ya? Wah gede Pak, kelahiran 88. Oh, ya. Sakit aku kasihan. Kasihan kan karena yo bapaknya dokter Australia kok. Kasihan. Dokter Australia di sana FKIP udah pensiun namanya. Anaknya 3, laki 1, yang pertama seperti itu. Tapi yang
anak mbok sambungan di Nunyes itu katanya bagus. Ngomong itu keturunan saya bener. Kan punya 2 istri. Nah, begitu kena terus kena stroke ceritanya, kena stroke ringan, balik bojone tuwa, karena sing mbok nom males ngurusi. Nah, saya yang suruh ngijapin lagi itu. Nah, sekarang ya udah pensiun kita kayak sama istri tuanya itu. Untung istri tuanya masih mau nerima. Ya tapi menerima kan ora rasa nerima, Pak. Kon gak no omah ning Natar. Kalau mau masuk sini harus bikin rumah dulu saya. Ada saran. Bikin rumah di Mbok Gambreng Natar situ belakangnya. Tapi karena sekarang ini udah matanya udah nggak lihat ya kembali ke sini. Itu anaknya yang gede begitu. Jadi ngomong kadang nggak ada angin nggak ada angin, temanya ini apa yang dibicarakan nggak nyambung. Tapi ya normal. Artinya normal dia bisa ngurus dirinya Nah, sendiri. kalau kata bapaknya kalau naik motor itu ya motor itu aja. Motor yang dia milih itu ya yang itu yang dia bisa naik motor. Nah, dia naik motor ngerti dia. Berarti yang hilang akal itu tidak harus. Bukan hilang, terkalahkan. Terkalahkan tuh kadang-kadang. Bukan yang zawalul akli itu. Mhm. Itu bisa karena obat, bisa karena memang sudah penyakit ya. Nah, kayak orang epilepsi itu. Lumayan. Au ghairi dalik atau selain itu. Nah, selain itu kan selain yang dijelasin itu. Hobinya kurang tepat, jadi di video kurang tepat. Paham ya? Ya kan kena. Itu kan narasumber nih. Paham ya? Insyaallah. Nah, dah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Marabihu ya. Mhm. Lamsur rajuli. Lamsur musab, Menyentuh menyentuh. Almar'atu, almar'ata almar'ata perempuan. Ada perempuan. asnabiyata Ajnabiyata yang lain. Ghairil ghairul Oh iya. ghairil Maaf, muhrimi Ghairul Muhrimi. 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 bukan Bukan muhrim. eh, Walau maitatan, walaupun mayat mati dah mati. Wal muradu, maksud yang Yang dimaksud dimaksud Rajuli. birrajuli dengan lelaki, Wal wal mar'ati mar'ati dan dan perempuan. perempuan. Zakarin Zakarin, zakarin zakarin, laki-laki laki-laki, wa unsa dan perempuan. perempuan. Balagon, Balago fil mandi oh balagon, yang mereka berdua oh ya atasnya ya, mereka berdua sampai haddan, hadas syahwati, mereka berdua sampai hadas syahwati, batasan syahwat batasan syahwat, urfan secara urfi. secara urfi. Wal muradu, dan bermaksud, Yang dimaksud dan yang dimaksud bil Muhrimi, dengan muhrim. Man man haruma, haruma, orang yang diharamkan, orang yang haram, orang yang haram nikahuha, paham ya, menikahinya menikahinya li ajalin, li ajli nasabin, nasabin, karena karena ajal nasab, karena sisi nasab, sisi nasab, au rodoin atau sepersusuan, au musaharatin atau musaharatin hubungan mertua. Wa qaulihi, lan seperti wa qaulihi dan ucapan musonef. Wa qauluhu, Wa qauluhu dan ucapan musonef min ghairi hailin, dari tanpa aling-aling, tutup, yakhruju, yang keluar malau karena apa yang jika ada gunaka di situ hailun satir, tutup fala Nakodo. nakodo, maka tidak usah, batal wudunya maka tidak batal hina idzin, pada saat itu. Nah, ada ya. Warobi'u, dan batal yang keempat. Jadi batalnya wudhu yang keempat
itu lamsur rajuli, nyentuhnya laki-laki almar'ata pada seorang perempuan al ajnabiyata yang lain. Nah, jadi bersentuhan, seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang lain. Maksudnya lain itu adalah ghairul muhrimi, bukan muhrim. Walau mayyitatan, meskipun itu orang mati. Kita punya wudu, itu ada perempuan mati, ketubur mobil misalnya, mati di situ, kita ikut ngangkat-ngangkat. Nah, pas kebetulan tidak ada satirnya, maka wudu kita batal meskipun perempuan itu dalam keadaan sudah mati. Paham ya? Paham? Paham belum? Nah. Wal muradu, dan yang dimaksud birrojuli wal mar'ati dengan kalimat rojul laki-laki dan perempuan, dakarin laki-laki wa unsa dan perempuan, balago mereka berdua sudah sampai haddas syahwati, batasan syahwat, urfan secara uruf. Uruf itu artinya adat. Artinya laki-laki perempuan yang secara nafsu itu sudah punya. Tapi kalau murteka, ya enggak namanya murteka. Namanya murteka kita, dia udah punya syahwat. Makanya mereka berdua sudah sampai haddas syahwat urfan. Ya usia-usia balik lah. Mungkin kelas-kelas 1 SMP. Ini kan sudah sampai batasan nafsu secara uruf. Paham? Batasan ada. Iya, batasan. Jadi secara adat itu orang menganggap bahwa kalau sudah segitu udah rasa. Masa dulu kelas 6 itu sudah punya rasa. Bisa ngerti iki wong ayu, wong elek, udah tahu. Meskipun baru sebatas cinta monyet. Itu kelas 6 wis ngerti itu. Makanya anak kelas 6 ini sudah punya batasan syahwat. Wal muradu, dan yang dimaksud bil muhrimi dengan kalimat muhrim, man haruma nikahuha, yaitu orang yang haram nikahuha, menikahinya, li ajli nasabin, karena sisi nasab keturunan, au rodoin atau sepersusuan, au musoharotin atau hubungan mertua. Jadi yang dimaksud muhrim di sini adalah orang yang diharamkan untuk menikahinya, baik dari sisi nasab, sepersusuan maupun hubungan mertua. Nah, itu nanti di belakang ada di bab nikah itu. Paham? Paham ya? Wa qauluhu, dan ucapan musannif min ghairi hailin, dari tanpa satir atau tutup penghalang maksudnya. Artinya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada tutupnya. Artinya kulit bertemu kulit. Ya kharuju, keluar, malaukana hunaka hailun, maka adaan laukana jika ada hunaka di situ hailun tutup, falana kodo maka tidak batal wudunya hina idin pada saat itu, kecuali kalau bersentuhannya itu ada tutup atau aling-aling baju misalnya, ini enggak. Jadi yang dimaksud adalah kulit bertemu kulit. Kalau ada hail atau penghalang berupa tutup, maka wudhunya tidak batal. Ini diingat-ingat ya. Ini masalah apa ini? Ini fikihnya fikih Syafi'iyah. Fikih Syafi'iyah. Nanti kalau ada orang yang mengatakan tidak, oh berarti itu di luar Syafi'iyah. Makanya kalau di pesantren-pesantren NU itu yang diajarkan ya fikih-fikih Syafi'iyah. Nanti kalau kita ditemukan di lingkungan kita ada ustadz yang mengatakan oh, nggak batal, oh berarti itu di luar Syafi'iyah. Paham? Nah, mana yang tanyakan?
Mana yang belum yang bertanyakan? Kalau nggak ada, lanjut. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidi. Akhirun nawaqidi. Masu farjil adami bi batinil kafi. Min nafsihi wa ghairihi. Zakaron au unsa, saghiron au kabiron, hayan au maitan. Walafdzul adami sakitun. Walafdzul adami sakitun fi ba'di nusakhil matni wa kadza qauluhu wa masu halqati duburihi. Sudah sampai situ aja dulu. Ya. Wal khamisu dan yang kelima, wahwa dan ia adalah akhirun nawakidi. Akhir hal yang membatalkan wudu. Yaitu masu fajil adami, menyentuh alat kelamin anak Adam, maksudnya manusia, menyentuh alat kelamin. Bibatinil kafi, dengan batinnya telapak tangan atau bagian dalam telapak tangan ini bagian dalam ini, kalau ini bagian luar, makanya batinil kafi. Min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa ghairihi, dan selainnya. Nyentuh alat kelaminnya sendiri atau punya orang lain, punya anaknya, kalau punya kita sendiri sama aja batal, punya orang lain juga batal. Anaknya masih kecil, ngutang anaknya, anaknya kecil kan bisa, tetap juga batal. Zakaron au unsa, laki-laki atau perempuan, kelaminnya laki-laki atau perempuan. Sogiron au kabiron, anak kecil atau sudah gede. Kecil aja batal apalagi gede. Hayyan au mayitan, orang hidup atau mati. Makanya kalau kita memandikan orang mati ya wudu kita batal kalau kita menyentuh alat kelaminnya. Kita paham ya? Lafdul adami, lafat al adami, sakitun itu gugur fi ba'di nusakhil matni, di sebagian naskah-naskah matan yang lain. Jadi kalimat al adami di tulisan-tulisan matan yang lain itu enggak ada. Itu dijelaskan. Nah, ini namanya syarah itu seperti ini. Jadi sampai jelimet dalam menjelaskan. Paham ya? Insyaallah. Mana yang tanyakan? Nah, ini yang keenam nih sebetulnya, tapi masuk kategori yang kelima. Ayo lanjut, Mas Rahmat. Wa masu halqati duburihi, dan utawi Menyentuh bulatan ya. Nah, bulatan tuburnya anak Adam, ail adami, itu anak Adam, yang kudu itu membatalkan wudu alal qaulil jadid, menurut qaul jadid. Walal qadimi, dan menurut qaul qadim la yang kudu, tidak membatalkan wudu masuk halqati, yaitu menyentuh bulatnya dubur. Dubur. Wal muradu, dan yang dimaksud biha dengan halqah multaqal manfazi, itu bertemunya tempat bertemunya bulatan ya. Tempat bertemunya keluarnya kotoran. Bibatinil kafi, dengan wabibatinil kafi, dan dengan yang dimaksud dengan batinil kafi. Batinil kafi dalamnya telapak tangan. Ar-rohatu itu telapak tangan. Ma'abutunil asobi'i, dengan beserta jari-jari dalamnya jari-jari. Dalam jari-jari. Wakhroja bibatinil kafi, dan kecuali dengan lapat batinil kafi. Dohirihu, itu dohirnya. Wakhirfuhu, dan pinggirnya.
wa ru'usul asabi ujung dan ujung-ujung Jari-jari. jari-jari wa ma bainahuma dan di antara dan di keduanya. antara keduanya fala naqada maka tidak batal wudunya bidzalika Dengan hal itu hal itu ay ba'da hamilil tahamulil yasir yasir setelah setelah menekan menekan sedikit. sedikit. Nah, ya. Ini sebetulnya yang keenam, cuman nggak dikasih nomor. Tadi di atas kan dengan 6 ya. Wamasu halqati duburihi menyentuh bulat. Nah, bulat duburnya. Ya, dubur ini kan bulat ini. Nah, kalau kita menyentuh itu kerminen, kalau zaman saya kecil ada kerminen, nyentuh-nyentuh itu ngukur istilahnya. Itu juga masuk kategori bisa membatalkan wudu. Masu halqati duburi ay al adami, maksudnya duburnya manusia atau anak Adam, yang kudu itu membatalkan alal qaulil jadidi menurut qaul jadid. Qaul jadid itu setelah Imam Syafi'i pindah dari Baghdad. Kan punya 2 qaul, satu qaul qadim, satu qaul jadid. Kalau menurut qaul jadid batal. Wa alal qadimi, dan menurut qaul qadim la yang kudu tidak batal wudunya. Tidak batal masul halqati menyentuh bulatnya dubur. Kalau menurut qaul qadim malah tidak. Kalau jadidnya batal, qadimnya tidak. Wal muradu biha, dan yang dimaksud biha dengan halqah itu multaqal malfadhi, bertemunya tempat keluarnya kotoran. Ya, silet itu. Nah, maksudnya itu multaqal manfad, bertemunya jalan keluar kotoran. Itu yang dimaksud halqah. Wa bi batinil kafi, dan yang dimaksud batinul kafi arrohatu itu adalah telapak tangan ini. Jadi yang dimaksud batinul kafi itu ini. Paham ya? Ma'a butunil asobi'i, beserta bagian dalam jari-jarinya. Ini. Kalau tadi kan telapak tangan. Ini juga batal. Kalau kita pakai ini. Itu butunul asobi'. Wa kharaja, dan keluar bibatinil kafi dengan ungkapan batinnya telapak tangan dohiruhu, dohirnya. Kalau dohirnya enggak, jadi makanya nanti kalau kita gatel misalnya kelamin kita pakai ini aja. Nah, biasanya pakai ini yang luar, jangan yang ini. Kalau yang ini batal, yang ini tidak, karena ini termasuk kategori lahirnya telapak tangan. Wakhir fihi, atau pinggirnya ini gini. Nah, pinggir. Nah, gini. Jangan gini. Kalau gini batal, tapi kalau gini enggak. Nah, pinggir. Nah. Waru usil asobi'i, dan ujung-ujung jari-jari, ujungnya ini. Nah, digini aja. Nah, jadinya kalau kelamin kita gatal, nah gini pakai ujungnya. Kalau ujungnya enggak batal. Wa ma bainahuma, dan sesuatu di antaranya. Sesuatu di antaranya ini tengah. Nah, akhirnya kalau kelamin kita gatal gini aja. Nah, enggak batal ini. Ujung atau tengah ini. Nah, atau dohirnya. Kalau ini batal. Nah, ya. Falana kodo, maka tidak batal bidalika, disebabkan hal itu. Ai ba'dat tahamulil yasir, setelah menekan sedikit, maksudnya nah kalau hanya ditutul ini ora masalah, maksudnya ditekan wis tinggo ngene, wis ditekan sedikit lah. Kalau hanya nggawil ngono ya, itu namanya ba'dat tahamulil yasir. Paham? Mana yang belum paham silakan tanyakan. Kata hamil yasir nekan. Hah? Kata hamil yasir apa? Oh, nekan sedikit. Maksudnya wis disentuh, wis dingenekno, wis dulek ibaratnya. Betul. Nah, tapi nek ora maknul ngono ya. Ora batal.
itu qaulul jadid itu era Imam Syafi'i setelah hijrah. Kalau jadid ya setelah hijrah dari Baghdad. Berarti kalau qaulul qadim itu usul Masih. fikih ya? Apa Ya bukan, dia masih berada di Baghdad. Oh, kok bisa kayak seperti itu ya? Ya itu masuk kategori fikih sama usul fikih itu gandengan. Nanti belajar fikih. Makanya itu kan usul fikih. Nanti baca Al-Asbah wa Nadhair, saya dulu itu usul fikihnya. Nah, lanjut ke situ berarti. Ya emang gandengan, fikih sama usul fikih itu gandengan. Berarti kan yang dipegang itu qaul jadid ya, ya IPA ya. Iya, Qaul mu'tamad sebutnya ya. Nah, kalau dua-duanya sebetulnya muktamad. Cuman kan namanya orang istihad ini kan dipengaruhi oleh lingkungan. Oh, waktu di Baghdad dia kondisinya masih seperti ini. Nah, kemudian dia pindah hijrah dari Baghdad, kondisinya seperti ini. Betulnya dua-duanya masih bisa dikatakan muktamad, artinya bisa dijadikan pegangan. Bukan berarti setelah ada jadid qadimnya batal gitu, enggak. Tetap aja masih bisa dipegang. Tahu ya? Mana yang tanyakan? Itu tadi kalau misalkan tadi itu kan kalau dalam luar kulit ya, di kulit ya, di dalam ini kan Dohir. dohir ya. Nah. Luar itu berarti kan tidak batal. Tapi Jawatan. itu semua kan bila disengaja. Kalau misalkan tanpa disengaja boleh. Ya namanya kita apa itu gatal kalau nggak disengaja. Ya namanya nggak disengaja. Nggak disengaja itu artinya kan hanya sekedar lewat aja, nggak ada kesengajaan nyentuh. Tapi kalau misalnya gatal masa nggak sengaja? Ya kalau gatal udah pasti nanti karu kan berarti Mungkin sengaja. mungkin gini, kalau kita lagi mandiin anak kecil, anak laki, itu tanpa sengaja nempel paling gitu. Nah, kalau kita punya anak kecil kayak Lukman, itu pas alat kelaminnya pakai ini. Nah, Tapi kita nggak sengaja, nggak niat gitu maksudnya. nggak niat, nggak ada niat nyentuh ya nggak Kalau masalah. kan lagi sholat nggak apa mandinya ya digosok-gosok kan nggak apa-apa kan lagi sholat. Ini kan persoalannya hanya berkaitan dengan batalnya wudhu. Pakai ini kalau enggak sarung tangan. Ini sebetulnya kan kondisi kayak gini kan, kalau kondisi darurat air hanya sedikit, tapi kalau airnya melimpah ya batal sudah masalah. Oh iya boleh. Nah orang marah itu tangannya. Masalah kan ngono iku. Berarti siap nyebut-nyebut ya berarti. Biasanya ngono iku deh. Jangan Nah ya. Suwi ora ketemu ngono. Nah lanjut pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi wujubil ghusli. Yang mewajibkan mandi. Nah, wajib mandi. Wal ghuslu. Wal ghuslu, kalau ghuslu itu bakso, ghuslu mandi. Oh, iya, bedanya. Lain. Wal ghuslu adapun mandi lughatan secara lughot. Itu sailani Sayalanul. sayalanul ma'i ngalirnya Akhir ngalasain atas sesuatu Alah. mutlakon secara mutlak wasyar'an dan secara syar'i itu sayalanuhu ngalirnya air ngala jamil badani di atas semua badan biniatin biniatin dengan niat mahsusatin yang tertentu. Waladhi perkara yang yujibu mewajibkan al husla mandi itu sitatu asya'a ada 6 perkara. Salah satun adapun yang ketiga minha darinya itu tastariku. Apa itu tastariku? Bersekutu pihak padanya, pada salasah ya. Arijalu laki-laki wanisa'u dan perempuan. Dah sampai itu aja dulu, dikit-dikit aja yang penting paham. Faslun fasal fi mujibil husli. Kalau husli itu mandi ya. Di dalam hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau go pakai fatah itu membasuh. Wal huslu
Dan yang dimaksud ghusl lughatan menurut bahasa sayalanul ma'i itu mengalirnya air ala syai'i atas segala sesuatu mutlakon secara mutlak. Jadi secara bahasa yang dimaksud mandi itu adalah mengalirnya air di mana saja secara mutlak. Dan misalnya ada dari talang mengalir, nah, itu juga masuk kategori mandi. Mengalir di tembok, temboknya mandi. Nah, secara bahasa. Wasyar'an dan menurut syara sayalanuhu itu mengalirkan air ala jami'il badani atas semua badan biniyatin mahsusotin dengan niat tertentu. Nah, yang dimaksud mandi di sini itu adalah mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat tertentu. Tertentu itu tergantung hadasnya tadi penyebabnya apa. Nah, itu yang dimaksud mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Waladhi ujibu dan sesuatu yang mewajibkan al-ghusla pada mandi sitatu asya'a itu ada 6 perkara. Nah, ada 6 perkara yang mewajibkan kita harus mandi wajib. Salah satu yang ketiga, yang 3 minha dari 6 tadi tastariku bersekutu fiha di dalamnya siapa ar-rijalu laki-laki wan nisa'u perempuan. Jadi 6 itu yang 3 laki-laki masuk, perempuan juga masuk. Nah, yang 3 hanya perempuan saja. Paham? Paham? Nah, mana yang tanyakan? Laki-laki 6, perempuan 3 saja. Bukannya laki-laki tetap 3. Yang 3 itu laki-laki dan perempuan. Yang 3 hanya perempuan saja. Nah, nanti di belakangnya ada. Ya, lanjut. Wahya al-iltiqa'u iltiqa'ul khitanaini wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilajin hayyin bi ilaji hayyin wadihin wadihin ghayyaba ghaibi hasyafatil dzakari minhu au qadraha min maqtu'iha fi farjin wa yasirul adamiyu almulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira amman mayitu adapun terus fala yu'adu ghasluhu bi ilaji fihi bi ilajin ketan nakirah fihi wa ammal khunsa al muskilah fala al muskilu benar fala ghusla alaihi bi ilajin terus mundhof bi ilaji hasafatihi wala bi ilajin fi kubulihi. Dah, sama itu aja ya. Wahia dan ia adalah yang pertama iltiqaul khitana ini bertemunya 2 alat kelamin. Bertemunya 2 alat kelamin, maksudnya laki-laki perempuan. Wayu abaru dan dianggap, maksudnya dianggap itu sudah iltiqa an hadal iltiqai dari bertemunya masalah ini atau bertemunya 2 alat kelamin ini itu bi'ilaji hayyin dengan memasukkannya orang yang masih hidup. Hayyin hidup ya, wong mati ora itu hidup. Wadihin jelas alat kelaminnya, ghaibi khasafatid dzakari sampai hilang alat kelamin laki-laki minhu darinya. Maksudnya ditenggelam klebu bener ora gur gawing ning pucuk ning ora. Nah, semuanya bertemu ya. Orangnya hidup, jelas alat kelaminnya,
laki-laki atau perempuan ya. Nah, tenggelam bener. Nah, au qadriha atau kira-kiranya. Mim maktuiha dari alat kelamin yang terpotong. Misalnya segini dia dipotong sama istrinya. Nah, tinggal separuh. Ya separuh ini. Itu namanya kiranya. Hanya kira-kiranya di situ, takdirnya. Jadi, kalau dipotong fi farjin ke dalam alat kelamin. Nah, jadi saya ulangi. Jadi yang dimaksud iltiqo di sini itu adalah memasukkannya seorang hayyin hidup. Nah, wong mati tidak. Wadihin jelas alat kelaminnya. Maksudnya jelas orangnya, laki-laki atau perempuan. Ghaibi hasafatid dzakar sampai tenggelam kelamin laki-laki minhu darinya. Au qadriha mim maktuiha. Kalau alat kelaminnya terpotong ya diperkirakan. Fi farjin di dalam farji. Wayasiru dan jadi al-adamiu anak Adam tadi almu laju fihi yang dimasukkan fihi di dalamnya junuban dalam keadaan junub biilajima dengan memasukkannya sesuatu dzukira yang telah dijelaskan. Jadi setelah dimasukkan ke dalam berji, maka anak Adam yang dimasuki ya junub dengan memasukkannya alat kelamin tadi. Artinya dua-duanya, yang memasukkan maupun yang dimasuki itu tidak dalam keadaan junub. Paham? Niki sing iltiqo di ilaji hayyin. Nah, Wadihin wa atop. kok wadikan mau atop wadikan isim fa'il kok. Oh, Nah. oke. Hayyin hidup, wadihin jelas. Jelas. Ghaibin sifat. Nah, ya sifat. Yang tadi ghaibi hasafatid dzakar. Tenggelam alat kelaminnya. Tarkibnya ini tarkibnya. Ya iya. Bilaji hayyin wadihin ghaibi hasafatid dzakar. Yang ya sifat. Tapi kalau jadikan fi'il madhi bisa nggak itu ya? Yang Ghayyaba hasyafata zakari. Ghayyaba yang hilang. Kalau fi'il madhi hasafata jadi maf'ul gitu maksudnya. Apa jadi fa'il? Ghayyaba yang ia menenggelamkan hasafata zakari Pada hasafah gitu. nah, pada hasafah seorang laki-laki yang gitu maksudnya. Nah, ya sebetulnya nggak apa-apa sih, tapi sebetulnya bukan ghayyaba lah. Kalau kaidahnya ini kan ghoba. Jadi kalau ada huruf ilat hidup setelah harokat fathah kan harus diganti alif. Jadi ghoba, bukan ghayyaba. Tidak bisa pasti dia. Nah, ya iyalah. Ghayyibi hasafatid dzakar. Kalau dijadikan fi'il madhi ghoba aslinya. Jadi kalau kaidah ilal ini kan setiap ada huruf ilat ya atau wawu hidup sebelumnya harokat fathah maka dia diganti alif. Kayak sona. Ada lagi? Yang pas itu sifat maksud. Nah, lagi yang tanyakan. Itu kayak tadi. Belum selesai Pak Manan. Nah lanjut ya. Amal mayitu adapun orang yang mati fala yu'adu maka tidak usah diulang ghusluhu memandikannya. Ghusluhu memandikannya biilajin fihi dengan memasuki fihi di dalamnya. Misalnya wong mati ayu misalnya wong itu nah, diperkosa sing mati rasa dadi sine. Nah, jadi ada wong wedok mati ayu kinyis-kinyis misalnya. Nah, rupanya yang mandikan tadi nggak tahan. Nah, karena dia suaminya kan gitu. Waduh baru nganten anyar kok malah mati ya, urung dirasakno gitu. Nah, kemudian dia ngerasakno perempuan yang mati tadi nggak usah didisi meneh. Paham? Berarti ghusluhu ini rujuknya ke mayit gitu. Iya ra, fala yu'adu ghusluhu.
maka tidak usah diulang ghusluhu, mandinya bi ilajin fihi, dengan memasuki fi di dalamnya. Kalau yang hidup ya jelas junub, tapi kalau yang mati nggak usah diulang mandinya. Paham ya? Nah, wa ammal khunsal muskilu, dan adapun banji khunsa muskil, fala ghusla alaihi, maka tidak usah mandi alaihi atas dia, bi ilaji hasafatihi, dengan memasuki alat kelaminnya, wala bi ilajin, dan tidak dengan memasuki fi kubuli, dalam kubulnya. Kalau banyi enggak, kalau banci hasafahnya atau alat kelaminnya maupun kubulnya itu juga dia tidak mandi, hasaf alat kelamin dia. Tidak usah mandi disebabkan memasukkan hasafahnya, dan juga tidak mandi dengan memasukkan di dalam kubulnya. Ya, makanya namanya dia itu khunsa muskil. Muskil itu artinya belum jelas laki-laki dan perempuannya. Makanya kalau yang berkaitan dengan khunsa muskil itu harusnya itu jelas. Statusnya sudah jelas, dibuktikan dengan aktenya atau apanya itu. Kalau masih belum ada kejelasan ya nggak mandi. Misalnya dia dimasukin yang alat perempuannya, tapi dia ada alat laki-lakinya. Makanya bingungi mau, makanya rasa wadus. Tapi kalau misalnya yang berfungsi itu alat laki-lakinya, statusnya dia laki-laki, berarti mandi. Paham? Kalimat yang amal mayitu wala yu'adu ghusluhu bi ilajin fi. Itu kan apa namanya, tidak mengulang. Sama nggak kalimatnya dengan gini? Tidak diulang. Iya, maksudnya sama nggak dengan apa namanya, dengan perspektifnya seperti ini. Misalnya ada kita seorang suami sama istri misalnya, ketika malam hari melakukan hubungan, yang mana pagi hari itu misalkan mandi wajib nih. Nah, seketika itu tiba-tiba istri itu meninggal dunia gitu kan. Kalimat itu maksudnya sama nggak dengan tadi itu? Meninggal dunia. Lain dah, tadi pada saat berhubungan kan masih hidup. Ya lain. Ini yang dimaksud tidak usah diulangi mandinya itu ketika dia udah keadaan mati. Nah, kalau misalkan yang tadi hal yang seperti saya tadi itu misalnya ketika malam hari itu hubungan nih misalnya. Nah, setelah itu pas pagi harinya belum mandi, bisa tiba-tiba sudah meninggal dunia, atau misalnya yang perempuan atau yang laki-laki. Belum mandi. Niatnya itu apakah mandi wajib itu sudah gugur dengan satu kali mandi mayat itu atau gimana? Ya meskipun itu faktornya dua ya nggak apa-apa, niatnya menghilangkan hadas besar. Sekali aja berarti. Nah, sekali aja. Cukup sekali aja ya. Ya ini kan kita jadi pertanyaan juga di masyarakat. Kita yang memandikan, kan yang hidup yang memandikan. Ya kita memandikan si mayat itu, karena mayat ini kan wajib dimandikan. Berarti yang mandi junub yang nggak perlu lagi. Ya nggak perlu lagi lah. Satu aja udah nggak bisa. Artinya nggak perlu disebutkan kepada sang pemandi mayit. Iya. Karena dia keadaannya. Ada yang benar yang itu Pak, hubungan sama istri saya. Yang itu ada yang kayak gitu nanya. Kasus itu sebetulnya banyak. Orang baru hubungan nggak mandi aja banyak. Sekarang saya nggak tahunya. Kalau nggak mandi dulu kan, kalau habis hubungan meninggal itu yang nggak lebih bagus memang nggak disebut, itu kan nggak bagus juga. Iya. Nggak usah disebut. Ketika dia nanya juga misalkan kita tahu, berarti nggak perlu kan mandi udah mayat itu termasuk udah gugur karena udah mandi wajib tadi ya. Ya udah dulu. Jadi yang dimaksud di sini adalah sudah dalam keadaan mati kemudian disetubuhi. Nah, kalau dia sudah kadang wis dimandikan, bojoku anyar tak apa-apano, tak dusi ayu, aku urung ngrasakno, misalnya gitu. Ada kasus seperti itu, si jenazah nggak usah dimandikan lagi. Maksudnya kalimat fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fi. Paham ya? Sedetail ini ya. Pak Yai, Nah, kan yang dimasukkan
hasapah, minimal hasapah. Berarti kan kalau sudah masuk hasapahnya itu berarti dia sudah junub ya. Ya junub. Sudah wajib mandi walaupun tidak semua kan. Nah, Hasapah itu kan helm kan. Sama gitu ya. ya tenggelam lah. Helmnya itu Kalau nyundul loro. nempel kan. Belum, makanya di sini kalimatnya itu kan ghaibi hasafatid zakar. Jelas kan ya. Iya. Tenggelam. Cocok itu. Kalau baru kula nuwun ya belum, baru kula nuwun. Paling enggak kok ya palaknya itu helmnya udah masuk. Gitu. Assalamualaikum dengan kena utang. Ya itu kaitannya dengan yang tadi yang semua tanyakan yang separuh itu maksudnya apa? Di situ maksudnya belum masuk semua atau memang Masuk separuh itu minimal ya helmnya itu. Gelap. Helmnya itu udah itu hasafah udah masuk, udah tenggelam itunya. Kalau baru sedikit, nah itu kan baru nempel. Makanya biasanya kalau orang-orang yang sudah nggak bisa bangun kan susah. Biasanya nempelnya kan ngasal. Nah, kecuali kalau yang masih muda, nah, kan masih muda kan gampang tegak. Kalau udah usia-usia Pak Manan kan lain udah. Udah punya diabetes. Orang diabetes itu kan gambleh, mesti itu. Orang punya diabetes itu begitu. Aku dulu nggak percaya. Nah, setelah saya banyak baca, oh, ternyata benar. Pengaruh, karena itu kan aliran darah kan nggak lancar, ya. Karena saya punya kawan perempuan kan ceritanya suaminya diabetes. Itu hampir 20 tahun, ya nggak bisa memang. nganggur? Diampel no, bahasanya diampel no. Kayaknya kan memang nggak bisa bangun. Nah ya, lanjut. Waminal Mustaroki lan itu tetap setengah saking kang den barangi inzalun utawi Inzalu mudhof utawi keluar mani ya. Ayo Mani tegese keluar. mani min syaksin saking wong sawiji bi ghairi ilajin kalawan ora manjingaken. Wa in qala lan sanajan setitik al mani opo mani kakit rotin kaya sepetes walau kana dan sanajan ana ala kitro ala launit kami tetap ingatase warna darah walau kana lan sanajan ana al khariju yang keluar bijimain kalawan sebab jima au ghairihi atau selain jima bi yakodotin dalam keadaan terjaga au naumin atau turuk bisyahwatin kalau syahwat au ghairiha atau liyane syahwat min tariqatil muqtadi nerahinya muqtadi tempat saya ada min tariqil muqtadi saking dalan kang den adataken au ghairihi atau liyane muqtad kaan ingkasaro kaya yen tah pecah solbuhu opo igane wong wa kharaja maka kajaba maka metu ya manihu opo spermanya. Dah sampai itu aja ya. Wa minal mustaroki dan dari yang disekutukan, artinya laki perempuan masuk di dalamnya. Itu inzalu ay khurujul mani, keluarnya sperma. Min syahsin dari seseorang bi ghairi ilajin dengan tanpa memasukkan. Enggak memasukkan artinya tidak jima, tidak dimasukkan, pokoknya enggak dimasukkan lah. Tahu-tahu keluar dengan sendirinya. Nah, itu maksudnya bi ghairi ilaj. Itu juga wajib mandi. Wa in qallal maniyu, dan meskipun sedikit almaniyu spermanya. Nah, sedikit kaki rotin hanya satu tetes, tes pisan tok. Kalau itu mani juga wajib mandi. Walau kana, dan meskipun ada ala launid dami, sperma itu ala launid dami seperti warna darah. Jadi sperma itu warnanya kayak darah, merah gitu. Tapi itu sperma. Ya, dia tetap wajib mandi.
Walau kana al khariju, dan meskipun al khariju sesuatu yang keluar bijimain dengan jima au ghairihi atau tidak. Artinya mani yang keluar itu disebabkan jima atau tidak. Misalnya onani, nah, ini kan bukan jima. Nah, itu juga mewajibkan mandi. Via kodotin, pada saat terjaga, au naumin atau tertidur. Kita dalam kondisi terjaga, melek dolanan, nah, dolanan barangi tahu-tahu metu, nah, atau tidur, mimpi, ihtilam. Ya. Bisahwatin, dengan syahwat, au ghairiha atau tidak. Keluarnya sperma tadi disebabkan adanya syahwat atau tidak, nggak ada apa-apa kok. Misalnya kita puasa-puasa nonton di HP, nah, tapi keluar, nah, ini dengan syahwat atau tidak. Mintori kotil mu'tadi, dari jalan yang normal, au ghairihi atau yang tidak normal. Yang normal itu keluar dari khasafah, halat kelamin. Nah. Atau tidak yang biasa, contohnya kaan ingkasaro, seperti pecah solbuhu, iganya atau tulang rusuknya, fakhoroja, kemudian keluar manihu, spermanya. Jadi tulang rusuknya pecah, entah tertumbur mobil atau apa, atau jatuh, nah, spermanya keluar dari situ. Itu juga kita wajib mandi. Paham? Mana yang tanyakan? Intinya yang penting mani itu keluar lah ya. Nah, intinya keluar. Ininya di situ. Disengaja atau tidak, dia masuk kategori junub, wajib mandi. Tapi keluarnya mani kayak kemarin itu kan dibahas tidak membatalkan wudu. Tadi ya. Ya kalau mani batal wudu, berarti awake dhewe mah dosa. Manusa iku najis, ra barang najis. Tapi wajib mandi. Mani itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Bukan hadas kecil, tapi hadas besar. Kalau sudah mandi berarti batal. Ya enggak wudu, ya tetap aja kita boleh sholat. Karena kita sudah mandi wajib. Kalau mandi wajib itu bisa menghilangkan hadas besar, itu sudah bisa menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau kita sholat nggak wudu lagi nggak apa-apa. Nah ya nanti ada di sini bahasanya. Tentu tangannya. Jadi kalau kita mandi itu kan menghilangkan hadas besar. Nah hadas kecilnya sudah hilang karena kita. Ini walaupun kita hadas kecil hilang, kita mandi ikut hilang juga. Itu bukan masalah mandi tadi, bukan. Ada lagi. Nanti dibahas kan. Nggak ada babnya di sini. Berarti salahnya kalau itu tentu efek-efek aja. Nah lanjut. Wawinal mustariki. Mustaroki. Istaroka ya staruki ya mustarok. Al mautu mati. Illa fisyahidi, kecuali Mati syahid. Wasalah satu. Tun nakira kitan wen. Wasalah satu. Yang ketiga. Yang tiga gitu Yang aja. tiga. Tasu Takhtasu biha, khusus dengannya anisa'u wanita wahya al haidu ai ada mudara al khoroja al khoriju, oh iya fa'ilah al khoriju, yang keluar min imra'atin, dari perempuan, balighotin, balagot, balagot yang sudah sampai tisna sinina 9 tahun. Wan nifasu, dan nifas wahwa nifas ada mudarah al khariju, yang keluar ngakibal wiladati ya, akibal wiladati, setelah melahirkan. Fa innahu, maka sesungguhnya ia mujibun diwajibkan, mewajibkan lil husli pada mandi qot'an, secara pasti wajib. wajib. Wal wiladatu,
dan wilada berana. melahirkan Al-mashubatu batu. wiladatu masubatu berarti. Ah. Al-masubatu Yang apa itu? dibarengi Yang dibarengi bilali dengan basah-basah basah-basah mujibatun mewajibkan lil husli mandi untuk mandi Qot'an. apa saja secara pasti. secara pasti wal Ridatu mujaridatu ya Ah. wal mujaridatu wal mujarrodatu bener al-mashubah ya. wal mujarrodatu dan mujarrod Mujarrodah itu tidak dibarengi. tidak dibarengi Anil bilali dari Basah-basah. basah tadi mujibatun diwajibkan lil husli untuk mandi fil asohi Menurut kaul asoh. Nah, ini yang terakhir ya. Waminal mustaroki dan dari yang mustarok, artinya laki-laki perempuan masuk ya. Al mautu itu mati. Illa fisyahidi kecuali orang yang mati syahid. Jadi kalau orang yang mati normal biasa wajib mandi. Kalau orang yang mati syahid nggak usah dimandikan. Misalnya zaman penjajahan dulu dia tertembak oleh musuh mati, tidak usah dimandikan. Wasalasatun dan yang tiga tahtasu khusus biha dengan salasa an-nisa'u perempuan-perempuan. Dari yang tiga ini hanya perempuan. Wahya dia adalah al-haidu khaid ay adamu darah al-khoriju yang keluar minim ro'atin dari seorang perempuan balagot yang sudah sampai tis'a sinina 9 tahun. Jadi darah yang keluar dari jenis alat kelamin perempuan yaitu pada saat dia umur 9 tahun. Kalau belum 9 tahun bulan darah haid. Itu batasan minimal. Kalau misalnya kita punya anak perempuan 8 tahun keluar darah, oh bukan haid itu. Berarti darah istihadah. Paham? Wan nifasu dan nifas. Wahwa utawi nifas adamul khoriji itu darah yang keluar akibal wiladati setelah melahirkan. Fa innahu maka sesungguhnya ia mujibun itu mewajibkan lil husli pada mandi qot'an secara qot'i pasti. Nah, ya. Jadi kalau darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan berarti bukan nifas. Berarti istihadah. Wal wiladatu dan beranak atau melahirkan. harus itu aja kalau Pak. Bil bilali dengan basah-basah. Mujibatun itu juga mewajibkan lil husli kepada mandi wajib qot'an secara pasti. Jadi orang melahirkan yang basah-basah bukan kering. Berarti melahirkan kok kering. Nah, ini yang dimaksud adalah melahirkan yang dibersamai adanya basah-basah. Wal mujarrodatu dan yang jauh anil bilali dari basah-basah mujibatun lil husli itu juga mewajibkan pada mandi tapi fil asoh menurut kaul asoh. Artinya begini, kalau orang melahirkan disertai ada basah-basahnya wajib mandi. Kalau dia kering tidak ada basah-basahnya tidak wajib mandi. Tapi menurut kaul asoh tetap wajib mandi. Paham? Nah, mana yang tanyakan? Termasuk wilada akibat wilada itu termasuk sesar itu berarti ya? Ya iya, setelah wilada, setelah wilada. Iya, tidak melalui jalan normal. Iya, tetap mandi. Wilada ya mandi. Ya kan mesti kering dia alat kelaminnya. Ya, Makanya kalau asoh kan mandi. Tapi kalau mau nggak mandi ya boleh-boleh saja. tapi tetap keluar darah nih boleh. Ya Apa keluar darah, cuma dia
Wiladahnya ini bukan darahnya. Wiladah. Wiladah. Ya waktu melahirkan kan. Yang mewajibkan mandi itu karena wiladahnya, melahirkan tadi. Disertai basah-basah wajib mandi. Kalau tidak disertai basah-basah boleh mandi, boleh tidak. Bukan boleh, wajib mandi menurut qaul aso. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Misalnya sesar tadi kan alat kelaminnya nggak ada basah-basahnya, kan kering. Nah, itu nggak mandi juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak mandi di sini mandi wajibnya gitu, bukan nggak mandi terus nggak mandi sama sekali kayak orang gila. Mandi wajibnya. Air ketuban itu basah-basah maksudnya. Nah, pokoknya basah-basah lah Bilal. Oh, ngerti itu. Gimana? Ya kan nanti kayak Ustaz Rahmat kan. Ayo, mana yang mau tanyakan? Paham ya? Paham. Paham. Ya, curah paham. Yang penting paham. Ya, ayo satu bab lagi. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Faraid nggih. Ya. Wa faraidul wusli salah satu asya'a. Salah satu asya'a mudhofila ya. Oh. Salah satu asya'a. Fardunya mandi Ada 3 hal. tiga. Ahaduha Salah satunya anyatunya. Fayanwiya. Nah, fayanwi enggak ada huruf. Oh, iya. Maka ia niat al-junubu. orang yang junub. Raf'ul. Raf'al. Raf'al. Ya? Nah, maf'ul. Menghilangkan Raf'al janabati. Menghilangkan janabah. janabah. Awil hadasil akbari. Atau hadas besar. Wanahwi dalika. Akbari nahwi ya. Wanahwi dalika dan permampaan itu watanwi Dan niat al-haidi mandi haid. Al-haidu orang yang haid. Oh, al-haidu orang yang haid. Wanifasu dan Wan nufasa'u dan wanita-wanita yang nifas. Nah, Raf'a hadasil haidi. menghilangkan hadasnya haid. Awin nifasi atau hadas nifas. Watakunu dan ada ya. Niat makrunatan dibarengi bi awalil fardi dengan awal kefardunan. Wahwa awaluma. Nah, Tadi kemana ini? ya udah awaluma awalnya perkara. Pertama Ya gesilu yang orang membasuh yang membasuh min a'lal badani dari badan yang paling atas. Au asfalihi atau yang paling bawah. falau Nawa. Kemudian jika ia niat pada husli juz'in pada husli juz'in setelah membasuh sebagian. Wajabat oh, perempuan tadi ya. Maka wajib i'adatuhu mengulanginya. Nah, sampai itu aja ya. Fasal berikutnya faslun fasal wa faraidul ghusli. Beberapa fardunya mandi, salah satu asya'a itu ada 3 hal. Ahaduha yang pertama an-niyatu niat. Berarti niat ini wajib. Fayanwi kemudian niat al-junubu orang yang junub. Niatnya apa? Raf'al janabati menghilangkan janabah. Berarti niat menghilangkan janabah. Awil hadasil akbari atau menghilangkan hadas besar. Ya. Wanahwa dalika atau selain itu. Selain itu ya mungkin niat
supaya bisa sholat juga boleh. Watan widan niat al haidu orang yang haid, wan nufasau ini jamak ya, dan orang-orang yang nifas, perempuan yang nifas, niatnya adalah raf'a hadasil haidi, menghilangkan hadasnya haid. Kalau dia haid, niatnya adalah menghilangkan hadas haid. Awin nifasi atau hadasnya nifas. Kalau dia mandinya karena nifas ya, menghilangkan hadasnya nifas. Wa takunu an-niyatu, dan niat itu harus makrunatan, disamai, membersamai atau dibarengno bi awalil fardi, dengan awal fardunya. Wahwa yaitu awaluma, awal sesuatu, ya gesilu yang membasuh, seseorang membasuh min a'lal badan, dari badan yang atas. Kalau misalnya dia mengawalinya dari atas, biur, ya pas lagi biur di atas ini kita niat pas biur. Au asfalihi, atau yang paling bawah, karena kita takut mau dari atas nanti langsung stroke. Nah, dari bawah misalnya ke atas, berbarengan dengan niat. Jadi tidak harus dari atas, sebenarnya begitu. Tergantung dia mau mengawali mandi itu nggak basuhnya dari mana. Nah, kan sekarang ini kan ngawatirin langsung biur ning sirah ke stroke. Nah, makanya dari bawah boleh. Yang penting ketika kita membasuhnya, nah, walau nawa, kemudian ketika ia niat ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh bagian waktu satu juz, wajabat maka wajib i'adatuhu, mengulangnya. Wis dibasuh biur urung niat, makanya diulangi. Artinya yang pertama biur wajiban tadi belum masuk mandi wajib, harus diulang niatnya maksudnya. Karena diulang niatnya ya berarti mengulang basuhan awal, mandinya awal. Paham? Nah, ini tanyakan. Itu kita niat dengan dibarengi air jatuh ke tubuh kita, secara perkiraan apa memang harus dipastikan pas air jatuh? Ya gini ya, biur gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai shower ya, Sampai jalan lah niatnya. biur, perkiraan kita memang biur, nah gitu. Yang dimaksud di sini itu kalau sudah ngebiur, udah ngebuka kita pakai gayung, udah biur kan udah turun semua. Kok kita lupa niat, nah itu diulangi lagi. Jadi pakai ilmu kira-kira. Kira-kira. Seperti wudu berarti ya. Bersamaan. Iya, makanya yang namanya beribadah itu kan niat itu kan di awal pas ketika kita melakukan ibadah. Enggak cuman mandi aja, wudu juga demikian. Sholat juga demikian. Makanya lafaz yang dibaca itu bukan niat tapi lafal niat. Jadi tidak harus pas sholat, masih di luar. Ini kan kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara lafal niat dengan niat. Niat ada di hati. Paham ya? Nah, kalau paham lanjut. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ayil mughtasili wa hadza ma rajjahahu ar-rafi'i wa alayhi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadathi wan najasati. Wa rajjaha an-Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan, amma idza kanatin najasatu ainiyatan gitu. Wajaba ghuslatani anhuma. Ada saja. Berikutnya wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis ingkanat ala badanihi, ketika najis itu ada ala badanihi, di badannya, ai al mughtasili, ai al mughtasali, badan yang dibasuh, yang dibasuh. Ai al mughtasili artinya adalah badannya orang yang mau mandi.
Jadi kita hilangkan najisnya. Misalnya kita kencing ya, kita dibasuh dulu air kencingnya. Itu wajib. Jangan begitu kencing belum dibasuh langsung mandi. Harus dibersihin dulu. Wahada, dan hal ini marot jahahur rafi'i adalah apa yang ditarjihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Tarjihkan itu artinya pendapat yang dianggap bagus oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi, dan baginya fala yakfi, maka tidak cukup ghuslatan wahidatan pada satu basuhan anil hadasi dari hadas wan najasati dan najis. Makanya kalau kita mau mandi kencingnya dibasuh dulu. Jangan kita kencing langsung mandi wajib. Enggak boleh dengan satu basuhan. Harus najisnya dihilangi dulu baru mandi. Itu maksudnya seperti itu. Warad jaha, dan mentarjihkan An-Nawawiyu Imam Nawawi, yaitu al-iktifa'a, cukup bi ghuslatin wahidatin, dengan satu basuhan anhuma dari najis dan hadas tadi. Wa mahalluhu, dan tempatnya adalah ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan, yaitu sesuatu jika najis tersebut adalah najis hukmiyah. Nah, yang ditarjih dimenangkan oleh Imam An-Nawawi cukup satu basuhan itu kalau najisnya berupa najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan. Nah, najis hukmiyah. Apa kira-kira najis hukmiyah yang enggak kelihatan ini? Ya pokoknya najis yang enggak kelihatan lah hukumnya itu. Amma idza kanat an-najasatu, adapun jika ada an-najasatu najis ainiyatan, itu najis ainiyah yang kelihatan, wajaba, maka tetap wajib ghuslatani, masuk dua wasuhan anhuma dari keduanya. Artinya kalau najisnya itu najis ainiyah yang kelihatan kayak kencing, tetap diwajibkan dua basuhan. Najisnya dibasuh dulu baru mandi. Yang cukup satu tadi najis apa? Hukmiyah. Mungkin percikan air ini ya, kencing. Ya. Kalau kelihatan ya masuk kategori ainiyah. Tapi kalau nggak kelihatan, misalnya kita raguin tadi kencing apa air ini. Nah, pokoknya ainiyah itu yang bisa dirasa dengan panca indera, bisa dilihat, bisa disentuh. Nah, itu maksudnya yang dimaksud najis ainiyah. Ainiyah itu substansinya kelihatan, kalau hukmiyah tidak. Pokoknya kalau hadisnya najisnya itu ainiyah, tetap wajib basuh 2 kali, mandi 2 kali. Sedangkan kalau hukmiyah cukup sekali. Paham? Ada pertanyaan? Itu kalau kita mandi wajib itu kan sebelum pakai sabun lebih afdol, biar merata mungkin. Karena kalau pakai sabun kayaknya takutnya terhalang sabun berbunyi. Pikiran gitu. Jadi yang namanya mandi wajib itu tadi kan dikatakan sayalanul ma alal badan. Jadi air itu mengalir kepada seluruh badan, diniatin mahsusoh dengan niat tertentu. Jadi air itu yang terpenting. Kalau misalnya ada sabun atau apa, kita ragu, ya airnya dulu. Nah, sabun. Makanya kalau kita airnya sedikit itu mandinya diratain dulu airnya, mengalir ke seluruh tubuh. Ya, seperti kita belajar dulu memandikan mayat kan, mandi dulu baru sabun. Ya iya. Kalau orang yang nggak paham kan sabun dulu, itu yang kadang-kadang tidak merata. Ya air dulu. Makanya kalau saya disuruh mandikan itu tak keluarganya tak suruh mandikan, saya hanya bimbing aja. Digalur dulu, terus dijengkelekno. Nah,
Jengkelekno. meratakan itu Nah. Berdiri. Bukan ya didudukno lho, Pak supaya gampang. sambil Dibalik. Nah, kita hanya ngarahin aja. Ya kalau di Jawa mah ada petugasnya sendiri daun bengkok, di Lampung kan nggak ada. di Kampung Baru yang masih itu Pak. Masih. Kampung Baru 400.000 rumah mandinya. Emang luar biasa kayaknya Kampung Baru ini. Enggak, kalau di Jawa itu kan Mandinya dia masuk 400.000. kaur kesra istilahnya. Mandi dengan nafani sekalian. Tertem iya kalau sudah Luar biasa gitu. masuk perangkat desa itu anu Pak. Dia ketika ada orang meninggal nggak usah disuruh, memang tugas dia. Kalau di sini kan nyari-nyari. Di Madiun udah ada rukemas tapi gratis itu. Ya. Gratis. Yang gratis itu ya yang kadang-kadang. Nah, kalau orangnya kerja ini. Nah, kalau yang Enggak, di dia Madiun itu walaupun nggak dibayar rebutan. Artinya kalau petugas dari desa nggak usah disuruh. Ada orang meninggal ya dia yang ngurusin. Ya. Karena kan ada sawah bengkok itu masih ada. Paham ya? Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isolul ma'i lan nekani banyu ila jami'i sya'ri maring sakabehe rambut wal basarati lan kulit. Tapi ba'di nusafi lan tetep ing dalam setengah kawadan matan Badalu jami'i usulin. jami'i usulin jadi dari Nah, badal gantinya jamek jami' usul. wala farqo lan ora beda baina sya'ri ra'si ing dalam antarane rambut sirah wa ghairi lan liyane sya'ri ra'si wala bainal khafifi lan ora beda ing dalam antarane Rambut tipis. minhu satu sya'ri wal kasifi lan kandal wa sya'ru lan utawi rambut al madhkur kang den gelung Nah, ilam yasil lamun ora nyampe nyampe almu opo banyu ila batinihi ing dalam batine sya'ru tadi yang Nah. makur ya ila ila bin nakli angin kalawan den buka den kudar wajaba maka wajib nakduhu opo mudare melepas melepas mengurai. manpur Ah. wal muradu lan dari kang den karapaken bil basyarati kalawan lapan basyarati Dohirul jildi. iku luare kulit Ah. wa yajibulan wajib Goslu ma. goslu opo ngawasuh ma ing barang zahara kang zahir ya ma min Min sima khaihi udunihi saking leng Lubang-lubang lubang-lubang kedua telinga. lorok wong wa min anfin saking hidung mahjuin kang den pegas Ah, wa min sukuki badanin lan saking pirang-pirang sigare badan Nah. wajib lan wajib isolul ma'i apa nekani banyu ilma maring barang tahtal qalfati di bawah kulub. ing dalam bawah kulub ya Ah, wa min aqlapi lan saking minal aklafi. minal aqlapi saking aqlap Nah, wa ilama lan Yabdu. maring barang yabdu kang Yang kelihatan. iya ma min parjil Mar'ati. mar'ati saking parjine wong wadon ing Inda dakudiha ing dalem nalika duduke mar'ah Liqodoi liqodoi hajatihi. karena nekane hajate mar'ah Nah. kami malan saking barang yajib kang wajib gosluhu opo ngawasuhe ma Al-masrobatu. al-masrobatu Al-masrobata, al-masrobata masrobah. al-masrobah Udah sampai itu aja dulu. Nah, itu aja dulu ya. Ya, sama. Berikutnya wa isolul ma'i dan mengalirkan air ila jami isyari kepada seluruh rambut wal basaroti dan kulit. Nah, jadi rukun yang ketiga, fardu yang ketiga itu air itu harus dialirkan kepada seluruh kulit dan rambut. Harus kena air semua. Wafi bandin nusahi dan di dalam sebagian naskah badalu jami'il usulin. Ganti kalimat jamek dengan usul. Jadi kalau di naskah yang lain ada kalimat bukan jamek tapi ila usulis sya'ri wal basyarah. Bukan jami'i. Jadi jamek diganti usul. Itu hanya redaksi aja, maksudnya sama. Ya. Wala farqo dan tidak ada perbedaan baina sya'ri roksi antara rambut kepala wa ghairihi dan lain kepala, harus kena air semua. Dan dimaksud di sini bukan hanya rambut kepala kita,
Tapi kalau misalnya ketek kita ini rada rambutnya harus kena. Di sekitar kemaluan ada airnya harus kena. Nah itu. Di pantat ada rambut harus kena. Harus semua kena. Kepala dan lain kepala. Wala bainal khafifi, dan tidak ada perbedaan antara rambut tipis minhu dari seseorang wal kasifi dan yang tebal. Tipis tebal harus kena. Makanya kita rambutnya nggak sepanjang-panjang, ngabisin sampo. Nah, kalau nikah, nah, ini kadang-kadang rambut terlalu panjang. Wasya'rul madfuru, dan rambut yang digelung ilam yasil jika tidak sampai al-ma'u air ila batini kepada bagian dalamnya illa bin nakdi kecuali dengan mengurai wajibah maka wajib nakduhu mengurainya. Jadi kalau ada perempuan rambutnya kan gelung, banyak gelung. Kalau misalnya diperkirakan air itu tidak bisa masuk ke dalam rambut yang digelung tadi, maka wajib diurai. Tapi kalau misalnya dia punya feeling walah nyampe lah, nah, itu nggak usah. Wal muradu yang dimaksud bil basaroti dengan basarah itu adalah dohirul jildi. Dohirnya kulit, artinya yang kelihatan, yang di luar. Wayajibu dan wajib ghusluma membasuh sesuatu doharo yang kelihatan min sima khail udunaihi dari lubang kedua telinga. Lubang kedua telinga ini harus masuk. Tapi jadi kebiurnya kupingnya malah buntet kok. Nah, tangan kita gini-gini cukup. Nah, digini-giniin. Diulek-ulek gini. Jadi bukan berarti disiram pakai air masuk semua malah repot kita. Yang penting basah kena air. Lubang-lubangnya. Kemudian lagi wa anfen majdu'in, dan hidung yang terpapras, growong. Kalau yang enggak gerowongan kelihatan ini, ya itu kena air. Tapi jadi kebiur ngubah airnya masuk. Ya di basah-basah pakai kulit ini tidak cukup. Yang penting dia basah kena air. Wamin suku kibadanin, dan ya sigarnya badan. Ya, Sebagian. nah misalnya ya kayak luka gitulah. Nah itu kan bisa kita punya luka sampai pada kulit kita ada yang ngelupas ya, seperti itu. Nah, itu juga diwajibkan kena air. Berikutnya wayajibu, dan wajib isolul ma'i mengalirkan air ilama kepada daerah tahtal kulfati di bawah kulub minal aklafi dari beberapa kulub. Kalau orang belum disunat, misalnya orang disunat kan kulubnya masih, nah itu di bawahnya harus kena air. Misalnya orang baru mu'alaf belum sempat sunat. Nah, Kulub itu ya. nah, ya iya kulub itu kan pucuk itu kan namanya kulub. Dicelekno ini, hanya kasih air, kena air. Kalau dia masih ada kulubnya. Nah, makanya diwajibkan sunat itu kan salah satunya supaya najisnya hilang. Sama dengan kelab. Nah, iya. Iya, ini bahasa Arab kelab. Bawahnya harus kena air. Bawahnya harus kena air. Paham ya? Wa ilama yabdu, dan kepada daerah yabdu yang kelihatan min farjil mar'ati dari farjinya seorang perempuan inda qu'udiha ketika ia duduk liqadai hajatiha untuk mengeluarkan hajatnya. Jadi perempuan alat kelaminnya harus kena. Kalau dia duduk kan kelihatan. Makanya kalau perempuan mandi wajib itu jangan berdiri, duduk supaya itu kelihatan alat kelaminnya. Sampai sedetail itu. Jangan biar. Nah. Paham? Jadi alat kelamin perempuan ketika dia duduk mekrok. Nah itu yang mekrok itu harus kena air. Itu ya. Berarti kalau berdiri susah ya? Ya berdiri jalan lempet.
Paham? Soalnya. Allah, paham. Nah, dah lanjutin. Paham kabeh. Ayo lanjutin. Mana tadi itu? Nah, wajibu ghusluhu. Nah, ini udah ya. Wajibu dan wajib ghusluhu membasuhnya al-masrobah. Al-masrobata. Masrobah itu bol. Tahu bol? Bol. Nah, iya. Itu harus kena. Makanya kalau mandi penak pakai shower semprot dari belakang. Nah, semprot dari belakang kan dia basah. Itu yang bikin ambien itu bol. Nah, itu kena air. Makanya kalau hanya disiram-siram itu susah kena air. Langsung aja saya baca ya, udah mau maghrib biar selesai nih. Li'annaha karena sesungguhnya masrobah tudharu itu bisa dilihat. Fi wakti qada'il hajati di dalam atau di saat membuang hajat. Nah, fatasiru maka ia jadi min dohiril badani dari dohirnya badan. Nah, jadi bol itu tadi kenapa harus kena air? Karena kalau seseorang itu duduk kelihatan, makanya dia wajib kena air. Kalau perempuan bukan bolnya aja, tapi kelaminnya juga kelihatan kalau pas dia duduk. Nah, harus kena air. Wa sunanuhu dan sunnahnya mandi. Ay al-husli, sunnahnya mandi. Khamsatu asya'a itu ada 5 hal. At-tasmiyatu membaca bismillah. Wal wudu'u dan wudu kamilan secara sempurna qabla sebelum mandi. Baca bismillah sama wudu. Tapi ya jarang, saya juga jarang mandi wajib wudu dulu kelamaan. Iya. Tapi kalau pengen sunnahnya ya wudu dulu, bismillah sama wudu dulu sunnah itu Pak. Jangan kok suruh wudu sunnah maksudnya. Mau nggak wudu juga nggak apa-apa. Wayanwi dan niat bi dengannya al-muhtasilu orang yang mandi sunnatal husli sunnahnya mandi. Maksudnya niat berwudunya itu wudu karena sunnah wudu sunnah karena mau mandi. Wudunya sunnah karena mau mandi. Intajarrodat jika sepi atau sendiri janabatuhu janabahnya anil hadasil asghori dari hadas kecil. Artinya dia tidak ada hadas kecil. Artinya dia hanya punya hadas besar. Itu niatnya adalah wudu sunnah karena mau mandi. Wa illa dan jika tidak nawa maka niat bihi dengan wudu tadi al-asghar menghilangkan hadas kecil. Tapi artinya kalau dia sebelum mandi itu memang punya hadas kecil, misalnya dia kencing, nah, ini kan hadas kecil, maka wudunya juga harus ada niat menghilangkan hadas kecil. Paham? Tapi kalau nggak ada hadas kecil, niatnya sunnah, wudu sunnah karena mau mandi wajib. Paham ya? Nah, berikutnya wa imrarul yadi menjalankan tangan alama atas daerah wasolat yang nyampe ilaihi kepadanya minal jasadi dari jasad. Tangan gini cukup biar aja ya kosokan ya, ini maksudnya imrarul yadi. Meskipun air itu sudah nganu tapi yo tetap aja tangannya harus di gosok-gosokan. Wa yu'abbaru dan dianggap an hadal imrori dari imror ini menjalankan tangan bidalki dengan menggosok-gosok. Artinya digini-giniin jangan hanya itu biar kelihatan kosoi lah. Nah, itu yang dimaksud imrarul yadi itu harus ada dalku, gosok-gosok. Kaki gitu ya. Wal mualatu dan yang terakhir adalah mualah, nuli-nuli atau terus-menerus berkesinambungan. Wasabako dan telah lewat maknaha arti dari mualah. Fil wudu'i di dalam bab wudu.
Berikutnya watak dimul yumna, mendahulukan anggota yang kanan min syaqqaihi dari separuh jasad seseorang, alal yusra atas yang kiri. Jadi yang kanan dulu. Misalnya kalau kita pakai gayung ya yang kanan, terus yang kiri, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, sama dalam bab wudu. Paham ya? Wabakia dan masih min sunanil husli, dari sunnah-sunnahnya mandi, umurun madhkuratun, perkara-perkara yang dijelaskan fil mabsutoti, di dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya, minha, diantaranya adalah at-taslisu, mengulang 3 kali, wa tahlilu sya'ri, dan nyela-nyela rambut. Artinya kalau meskipun kita mandi ini sudah rata secara keseluruhan, baru dihitung sekali. Nanti yang kedua, yang ketiga itu sunnah, taslis namanya. Dan yang kedua menyela-nyela rambut, makanya samponan. Kalau misalnya nggak samponan, kita perkirakan kena semua ya nggak apa-apa. Misalnya kita rambutnya tipis, paham? Nah, mana yang mau ditanyakan sambil nunggu buka? Mana? Saya ada 10 menitan. Kemana apa yang mau ditanya teman-teman? Fikih ini sebetulnya banyak di namanya budi hari-hari. Kalau ngaji kudu paham, acara paham. Insya Allah paham ya. Akrom. Ini siapa kawan? Arafi. Oh, Arif. Kenal. Sari nama kawan. Kenal. Sari. Saran ulama besar semua itu. Aku minta air hangatnya loh. Tapi tehnya sedikit ya. Tehnya sedikit aja. Tehnya sedikit aja. Salam. Sari. Ah. Oh. Ini Arafi. Ini untuk pempek. Untuk es belum ya? Ini es ya? Mangkok es. Bikin teh apa kopi, Pak? Apa? Buka bersama. Bentar lagi kita siap-siap dulu. Oh, ini Apa ini? Ini saya minta pisang ya? Oh, ini es ini. Ini pempek nih ya. Ini cuka ini ya. Cuka. Beda. Cuka bareng pempek. Oh, gitu. Iya. Ambil sendiri aja ya. Itu pasti banyak lalat. Enggak dibagiin pempeknya langsung. Ini pempek ini yang Pakai ini. ini pempek nih. Iya, pempek. Si Petik nggak telat biasanya karena mungkin lancar oring gasnya.
mungkin gas lagi. Lancar gasnya. Oh lah teknisinya berapa kali pertemuan berangkat terus ini berangkat. Ini cuka nih ya? Suka Bukan gimana ya? ya asli itu suka pilihan. Oke. Iya Pak, itu tular di dari utara. Apa? Tisu. Oh ya ambil tisu nak, bentar nak. Ambil tisu. Begitu. Ini Pak Dirudin, wah mantap nih. Enggak, saya teh aja lah, Pak ini aja. Hah? Lemes saya minum es teh kemarin. Gitu ya? Paling aja. Tuh. Minyak. Cabut aja itu. Penuhnya sangat. Itu kalau lomba baca kitab pas Fathul Qorib itu langsung terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Apa aja? Ya jadi nggak mana maf'ul mana nggak pakai rumus kayak gitu. Dia bisa menerjemahkan tapi titik komanya harus pas. Dulu santrinya Izzuddin kan orang Sunda semua. Ibnu Akil dia mau mengartikan pakai bahasa Sunda kan nggak boleh, ya nggak bisa. Kalau nanti mau ke nasional harus pakai bahasa Indonesia langsung. Tahu. Sekarang yang lagi muncar ini tempatnya Ki Ihya. Cer. Udah ada Jan? Udah ya? Beda sih. Udah. Belum. Kalau yang di masjid udah, kalau yang di masjid di HP belum. Ini ada apa ini? Ini ya, petang itu. Ini. Udah. Ini ada nih. Ini belum. Yang belum. Itu udah ada yang belum. Nih, udah ada azan makan. Ini lagi. Nampak. Ya. Mana kemas hati ini Mas? Apa? Ini dia.